Bismillahirrahmanirrahim. Intinya apa Bapak Ibu? Orang yang beriman itu pasti akan diuji. Jadi ujian itu pasti. Pasti, ya. Allah akan menguji. Dan apakah kita akan sabar atau tidak, itu pilihan. Ya, tentu kita disuruh untuk bersabar. Sabar, ya. Kalau sabar, maka ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar, kita akan diberi pahala tanpa batas, ya. Kalau dia ridho dengan apa yang ditetapkan Allah baginya, maka Allah akan angkat derajatnya dia. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, jadi hikmah yang pertama itu Pak dari ujian, ya, yaitu untuk apa? Yang pertama tadi yaitu pembuktian iman, ya, pembuktian daripada iman. Yang kedua adalah hikmahnya tadi sebagaimana awal dikatakan, itu adalah cinta Allah kepada hambanya. Tandanya Allah itu cinta. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai satu kaum, Dia akan menguji mereka, ya. Jadi pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho, maka baginya mendapatkan keridhaan Allah. Namun siapa yang murka, maka baginya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yaitu sebagai apa? Tanda bukti Allah mencintai hamba tadi itu, ya. Itu kalau menimpa orang beriman loh, Pak. Kalau menimpa orang kafir itu azab yang disegerakan, ya, bukan ujian, ya. Kalau menimpa orang mukmin yang dia ini lalai dalam melaksanakan perintah Allah, ya, melanggar larangan-larangan Allah dia ini, kemudian dikasih itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau menimpa orang tidak beriman itu azab. Kalau menimpa orang beriman yang lalai dia ini melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kembali, ya. Tapi kalau menimpa kepada orang beriman yang dia ini baik keislamannya, dia taat, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pada manusia tetangga baik dan sebagainya, kemudian ditimpa cobaan tadi itu, ya, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya adalah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ujian itu sebagai sarana untuk meningkatkan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila dia menghadapi dengan sabar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub ini jangan tidak boleh gini. Salah apa ya Nabi Ayub ini? Kok sakitnya sampai 18 tahun, ya, istrinya meninggalkan, anak-anaknya kemudian meninggal, kemudian hartanya habis, ya. Nah, ya, Nabi Ayub diuji dengan itu memang, ya. Dan Allah memuji, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapatinya Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Itu dalam surat Shad ayat 44, ya. Jadi Nabi Ayub yang diuji, ya, hartanya habis, anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkan dia, kemudian, ya, beliau juga sakit, ya, selama dalam riwayat itu 18 tahun, ya. Tapi Nabi Ayub itu tetap sabar, dia tetap taat kepada Allah. Maka dipuji Allah, sesungguhnya kami mendapati Ayub itu seorang yang sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba dan sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjenengan tidak usah khawatir, Bu. Kalau kita tidak sanggup diuji dengan seperti itu, Allah tidak akan menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya, ya. Keimanan kita itu seberapa, ya, ujian kita sesuai dengan kadar keimanannya tadi itu, ya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam, nah, diuji dengan kekayaan, dengan kerajaan, ya. Jadi dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai manusia yang terbaik. Kenapa?
karena tetap taat kepada Allah SWT. Yang satu diuji jadi raja, punya kekayaan sangat banyak, tapi dia bersyukur kepada Allah, dia gunakan untuk taat kepada Allah. Yang satu diuji dengan sakit, kesulitan, kesusahan, tapi dia sabar dan dia tetap taat kepada Allah. Dua-duanya dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibnu Asyur, ya, beliau mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam tetap taat kepada Allah dalam fitnah kekayaan dan kenikmatan. Sedangkan Nabi Ayub alaihissalam tetap taat kepada Allah dalam ujian keburukan dan kemiskinan, kesusahan, kesulitan, ya. Dan keduanya dipuji dengan pujian yang mirip karena kedua-duanya sama-sama dalam ketaatan meskipun ujiannya itu berbeda. Sufyan berkata, Allah memuji kedua hambanya yang diuji. Yang satu bersabar dan yang satu bersyukur dengan pujian yang sama. Kira-kira kalau panjenengan boleh milih, ya Pak ya, Bu, milih yang mana Bu? Diuji seperti Nabi Sulaiman apa Nabi Ayub? Pak Parno kaya seperti Nabi Sulaiman kan? Ibu-ibu seperti siapa? Nabi Ayub. Kuat tak Bu? Yakin lah? Terus Nabi Sulaiman aja. Ya. Jadi kaya itu ujian, miskin juga ujian, sehat ujian, sakit juga ujian, dan semuanya baik kalau itu menimpa orang mukmin. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Semuanya baik. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, syukur itu baik. Kalau dia diberi musibah, ujian, cobaan dia sabar, sabar itu juga baik bagi. Dan ini tidak didapati kecuali pada diri orang yang mukmin. Ya. Sekarang kalau saya tanya, lebih baik mana? Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar? Orang kaya yang bersyukur. Apa apa? Kaya bersyukur. Ada yang miskin bersabar? Tidak, miskin bersabar. Ya. Jadi ada beda pendapat nih. Satu kaya bersyukur, satu miskin bersabar. Dua-duanya sama baik. Ya. Tapi mari kita dengar bagaimana kata Syekhul Islam ketika ditanya, mana Syekh yang lebih baik, orang kaya bersyukur atau orang miskin yang sabar? Jawabannya sederhana. Man atqahum, siapa yang lebih bertakwa di antara mereka. Karena ukuran kemuliaan itu bukan kaya atau miskin. Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Orang kaya kalau dia lebih bertakwa kepada Allah daripada orang yang miskin, dia lebih mulia daripada orang yang miskin tadi bersabar. Sama-sama baiknya, ya. Nah, begitu ya. Jadi ukurannya adalah siapa yang lebih bertakwa.